Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, likes, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari sesuai keterangan Kombes Pol Yusri Yunus atas kasus daripada John Kay. Ini dasar saya dari YouTube. Rupanya kasus John Kay ini sudah diusut polisi atas pembunuhan di mana terjadi peperangan antara kelompok John Kay dan Nus Kay. Dan di sini terjadilah ada yang mati satu orang dan terpotong kelingkingnya satu orang. Jadi katanya John Kay ini pada saat kejadian pembunuhan ini, dia ada 3 kali rapat untuk melakukan rencana pembunuhan untuk Nus Kay. Dan pada saat terjadi perang itu, John Kay tidak ikut turun di lapangan, malah ikut melakukan perang itu. Saling membunuh tidak ikut. Entah di mana dia berada kurang jelas. Tetapi 3 kali dia ikut dalam rapat dalam rangka rencana pembunuhan Nus Kay. Padahal sasaran pertama mereka sebenarnya adalah Nus Kay, karena yang punya masalah antara John Kay sama Nus Kay. Jadi masalah tanah di Ambon katanya. Itulah saya lihat. Kalau saya lihat kasus ini sesuai dengan keterangan polisi tersebut, bahwa John Kay itu sudah cukup bukti bahwa dia ikut terlibat dalam perkara ini, disebut dia turut serta. Kalau turut serta, ada beberapa perbuatan yang dilakukan orang. Jadi perbuatan ini dilakukan beberapa orang. Dan masing-masing orang itu dalam bentuk punya peranan masing-masing. Tidak sama perannya. Ada di sini kalau saya lihat, yang melakukan pembunuhan itu, yang berakibat matinya anak buah daripada Nus Kay adalah dilakukan anak buahnya John Kay. Ya, para pelakunya dia melakukan. Tetapi di sini karena dia turut serta, maka di sini John Kay sebagai menyuruh melakukan tersebut. Tentu perbuatannya lebih berat daripada pelaksana itu. Karena semua perbuatan itu terlaksana adalah yang menggerakkan itulah John Kay. Jadi dialah yang paling utama harusnya ditindak di dalam masalah ini. Karena di istilahnya dia tokoh utamanya. Jadi kalau saya lihat, perbuatan John Kay ini beserta teman-teman bisa didakwakan di sini pembunuhan direncanakan berdasarkan pasal 340 KUHP. Karena sebelum mereka membunuh sudah melakukan 3 kali rapat perencanaan untuk pembunuhan Nus Kay ini. Cuman salah sasaran yang terkena anak buahnya, bukan Nus Kay-nya sendiri yang kena. Kedua, bisa juga didakwakan di sini pembunuhan biasa berdasarkan pasal 338 KUHP karena ada yang mati. Atau bisa juga nanti didakwakan di sini adalah pasal 351 ayat 4, yaitu penganiayaan berakibat matinya orang. Ya, ini saya lihat ancaman hukumannya juga cukup berat. Kalau pasal 340 KUHP pembunuhan, kalau itu yang terbukti, maka ancaman hukumannya itu hukuman mati seumur hidup dan juga maksimal hukuman badan 20 tahun. Kalau memang yang terbukti nanti hanya pembunuhan biasa yang melanggar pasal 338 KUHP, ini ancaman hukumannya maksimal 15 tahun. Dan juga itu, kalau nanti pembunuhannya itu berakibat kematian, ini juga nanti ancaman hukumannya di atas 7 tahun dan lain sebagainya. Ayat 4 itu. Jadi saya bilang bahwa perkara ini cukup berat juga sanksi hukumnya ini. Dan juga di sini perkara ini adalah turut serta. Tentu yang paling berat dugaan saya nanti hukumannya adalah ke John Kay, karena dia sebagai penggerak daripada perbuatan itu. Sampai mereka merencanakan 3 kali untuk melakukan pembunuhan Nus Kay tersebut. Jadi itulah saja. Dengan demikian, karena sudah
kalau saya lihat keterangan polisi itu sudah cukup bukti bahwa John Kay terlibat dalam perkara pembunuhan anak buah Nuske ini, maka John Kay ini harus masuk dulu sementara ke penjara, menjalani hukuman sepertiga lagi di penjara. Sesamping itu juga nanti akan ditambah hukumannya itu dengan putusan hakim sesuai dengan putusan hakim, dijumlah nanti semua itu. Karena John Kay itu sebelumnya sudah pernah melakukan kejahatan. Dia baru selesai menjalani hukuman, kalau nggak salah sekitar 1 tahun yang lalu dia menerima remisi karena dia sudah menjalani hukuman 2/3 dari putusan hakim itu, maka dia diberikan remisi sepertiga lagi tinggal di rumah, maka remisi itu bisa dijalaninya di rumahnya sendiri. Tetapi karena dia melakukan perbuatan itu lagi, yaitu penyerangan anak buah daripada Nuske ini, maka dugaannya sudah cukup bukti, maka dia masuk penjara lagi menjalani yang sepertiga lagi. Sisa sepertiga seharusnya dijalani di rumah, terpaksa dijalaninya di penjara. Setelah ditambah hukumannya itu lewat putusan pengadilan atas penyerangan Nuske ini yang menimbulkan kematian atas anak buahnya tersebut. Itulah saya bilang bahwa perbuatan John Kay ini saya lihat sudah cukup alat buktinya menyatakan bahwa dia sebagai terdakwa untuk melakukan perencana pembunuhan kepada anak buah Nuske. Sekian dan terima kasih.